Coffee break. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Amerta Manuaba. Di video kali ini saya hanya ingin meluruskan ya. Mungkin saya memang terlalu frontal menyerang. Saya nggak tahu ya kenapa dari dulu gaya bicara saya kan memang seperti ini. Saya selalu to the point gitu. Teman-teman yang kenal dekat sama saya pasti udah ngerti kok. Oh, niatnya memang baik, yang disampaikan memang benar gitu. Dan memang teman-teman yang mengerti pasti akan bertahan gitu. Teman-teman yang enggak, ya saya nggak pernah menahan gitu. Nggak pernah menahan mereka untuk pergi gitu. Jadi yang suka dengan belak-belakan, dengan kejujuran apa yang saya sampaikan pasti bertahan jadi teman gitu. Kalau enggak, ya mereka nggak masuk di lingkaran gitu. Saya nggak tahu kenapa konsep atau istilah money game di Indonesia itu memiliki konotasi yang negatif loh teman-teman. Padahal ada buku nih bagus, judulnya itu Money Game by Adam Smith, bestseller juga kok, New York Times bestseller kok. Jadi kalau dirunut secara harafiah, hampir semua investasi itu money game kok teman-teman. Apalagi kan kita berinvestasi itu punya konsep make money with money gitu. Ya memang sih kalau di bukunya Adam Smith itu kan lebih menegaskan bahwa di dunia saham ya, di dunia trading saham itu bearish atau bullish itu memang adalah money game. Memiliki mindset skeptis itu penting teman-teman, biar kita menghindari, biar kita nggak terlalu gampang tergiur iming-iming yang besar gitu. Cuma nggak ada salahnya open minded. Kalau saya pribadi saya sudah cukup open minded ya. Buktinya kan saya naruh uang di tempat-tempat yang spekulatif juga itu loh. Memang nggak bisa dipungkiri saat kita berinvestasi kita kan pasti bakal menemukan tuh satu atau dua keanehan gitu. Ya mungkin kalau bisa terjawab misalnya di Google atau misalnya kita nanya ke orang yang lebih paham, oke lah. Tapi kalau enggak ya mau nggak mau ya harus saya sampaikan ke depan forum biar bisa kita diskusikan sama-sama. Tujuan saya di sini tuh sebenarnya biar teman-teman itu runut loh pola pikirnya, karena kan kesalahan utama kita berinvestasi itu kita belum bisa membedakan mana yang low risk, low reward, mana yang high risk, mana yang high reward. Mungkin teman-teman sudah malas mendengarkan berkali-kali. Mungkin juga teman-teman enggan atau nggak mau tahu gitu loh. Pokoknya gimana biar jadi kaya cepet gitu. Saya nggak ada niat ngajarin, bahkan saya malas juga menggurui ya gitu loh. Saya cuma berani cerita sebatas pengalaman yang pernah saya lakukan. Lebih dari itu ya mungkin bukan ranah saya ya. Track record investasi saya selalu bagikan kan ke teman-teman. Hampir semua ya dari yang low risk ya. Dari deposito, terus ada obligasi pemerintah, ada juga yang emas kan gitu. Kemudian ada medium risk, ada reksadana obligasi, reksadana saham. Sampai yang high risk, bahkan portofolio saham saya juga saya buka kan di depan umum gitu. Nah memang ada beberapa kategori yang di atas high risk sedikit gitu loh. High risk gitu. Super high risk gitu. Mungkin penggunaan kata saya cukup misleading ya, karena kan saya menggunakan kata cuan sesat gitu. Jadi biar teman-teman tuh engage, teman-teman tertarik. Saya lihat kalau udah judulnya cuan sesat itu judulnya cuan sesat, ada hashtag cuan sesat, pasti selalu selalu trending di YouTube. Yang kemarin juga ya. Nah untuk tempat-tempat yang high risk, yang super high risk itu saya sebenarnya main juga teman-teman. Saya main manual loh gitu. Jadi saya main di Forex, saya main di Nasdaq, saya juga main di S&P. Nah yang benar-benar spekulatif yang bahkan gorengan pun saya juga main. Jadi kan kemarin ada tuh yang GameStop sama AMC itu yang ada short squeeze tuh loh teman-teman. Nanti mungkin saya jelaskan di video yang berbeda ya gitu. Bahkan yang AMC sampai hari ini saya masih hold. Jadi resikonya memang wow. Tapi returnnya juga wow juga teman-teman gitu loh. Tapi teman-teman bisa lihat kan, saya main di sana itu setelah pondasi saya terbentuk dengan baik. Jadi saya selalu ajarin ya untuk menyiapkan di level 1 di dana darurat. Setelah aman, teman-teman juga harus punya portofolio di level 2 di reksadana dan saham. Kalau kedua itu sudah aman, ya silahkan gas gitu loh. Apalagi yang umur muda ya. Kenapa yang umur muda itu bahkan jarang saya larang gitu loh. Karena kalau umur muda walaupun mereka loss, mereka masih punya jangka waktu yang panjang buat recovery. Artinya kan pensiun masih lama, jadi mereka masih bisa kerja buat mengembalikan kehilangan mereka yang sebelumnya. Nah kalau sudah mau pensiun, apalagi sudah pensiun, saya nggak pernah sarankan ya untuk main di tempat-tempat high risk. Bahkan main di saham pun saya nggak pernah sarankan. Nabung di saham pun saya nggak pernah sarankan untuk orang-orang sudah mau pensiun. Nanti setelah teman-teman nonton video-video saya,
teman-teman kan sudah tahu resikonya jadinya ya. Nah setelah tahu resiko itu baru akhirnya muncul yang namanya segmentasi gitu. Bakal ada 2 jalur nih gitu. Jalur pertama itu, wah iya nih saya ternyata belum siap loh, saya takut gitu. Saya belum siap main di high risk, mungkin saatnya saya mundur. Mending saya main reksadana aja ya. Bisa di Bibit atau Ajaib. Ada link di bawah. Jadi ada link untuk cashback 25.000 di Bibit dan juga ada 1 lot saham gratis di Ajaib. Dan nanti ada segmen kedua atau jalur kedua itu mereka yang memang level 1 dan 2 saya sudah aman. Sudah apik. Saya juga suka ambil resiko. Ya, saya akan join deh ke tempat-tempat yang high risk. Makanya saya taruh link juga di bawah tuh. Gas bikin akun di Samtrade. Bahkan ada 17 orang nih yang vetting account di bawah referral saya. Nah, setelah ada segmentasi seperti ini, saya nggak perlu lagi pusing tuh jelasin hal-hal yang nggak perlu sebenarnya. Jelasin kehilangan uang lah, resiko loss lah, resiko merah, nggak bisa bobok karena sahamnya merah. Karena yang sudah join, yang pasti join di tempat high risk ini pasti mentalnya baja. Nah, kalau ada yang mentalnya lembek tapi maksa join, pasti dia nggak fokus tuh, dia nggak baca semua aturan dengan lengkap, atau bahkan nggak nonton videonya sampai selesai. Kelihatan dari cara dia nanya hal-hal yang sudah pernah dijelasin, itu kuncinya. Nah, buat teman-teman yang kayak gitu tuh, cuma satu obatnya, hammernya Thor. Kenapa segmentasi itu penting teman-teman? Karena tanpa segmentasi, orang-orang yang nggak paham, mereka bakal join di barang-barang yang mereka nggak ngerti. Terus akhirnya mereka rugi, mereka keluar tuh, walk out, dan nambah daftar panjang keluhan di dunia investasi yang high risk. Kayak sekarang buktinya, berapa banyak sih teman-teman kita yang bahkan mindsetnya itu nganggap bahwa saham itu dimainkan oleh mafia gitu loh. Ya karena mereka kebanyakan beli saham gorengan gitu, nggak pernah beli saham yang blue chip, yang LQ45, IDX 30, karena mereka nggak tahu ada itu gitu loh. Berapa banyak tuh yang cut loss, terus mereka mundur dengan kerugian, dan bahkan nggak mau nyoba lagi gitu loh. Jadi di sini saya nggak mau ngirim serdadu, saya nggak mau ngirim prajurit ke medan pertempuran tanpa dilengkapi aluista yang memadai, tanpa dilengkapi senjata yang baik dan benar. Makanya nih saya selalu jelasin semua kekurangan dan kelemahannya, mana gap yang bisa dipakai untuk menyerang dan memenangkan pertempuran. Dan itu memang saya udah coba, artinya saya nggak mungkin review kalau nggak saya coba duluan. Dan saya buka tuh secara belak-belakan dan gratis di channel Amerta Manuaba gitu. Nah jadi silakan nih teman-teman yang sudah tahu resikonya, sudah bisa membedakan profil resiko dari setiap investasi itu ya, pilih-pilihlah mau bertempur di mana gitu. Dan di video kali ini saya juga mau menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kalau sampai ada teman-teman yang tersinggung dengan bagaimana cara saya mengupas, saya menganalisa. Semua saya lakukan di bawah nama membuka wawasan teman-teman, di bawah nama edukasi, dan di bawah nama kebenaran. Tidak ada gading yang tidak retak ya teman-teman. Saya juga tidak luput dari celah yang salah. Jadi kalau ada masukan dan saran, kirim di kolom komentar ya atau di Discord. Kita bisa kok bicara baik-baik teman-teman. Dan seperti halnya bagaimana saya memilih-milih teman, di bawah ada 2 tombol tuh, ada like dan dislike. Jadi silakan teman-teman milih tombol yang mana, saya nggak akan maksa. Karena memang hidup terlalu singkat untuk mencoba membuat semua orang senang. Semoga semua sehat selalu, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!